Siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh tempel di belakang tempat keyakinan kelas. Jangan lupa ya, di sebelahnya, ya, sampingnya bisa, di bawahnya juga bisa. Oke, ya sudah. Kenapa, Nak? Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Bapak Kepala Sekolah yang hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kosongan dan Kepala. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor SDN Kosongan dan Kepala dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan. Bapak Ibu, di sini kami meminta waktunya sebentar karena kami akan memaparkan aksi nyata saya yang saya pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif. Modul itu saya peroleh dari pembelajaran dari calon guru penggerak angkatan belakang. Modul 1.4 isinya yaitu tentang budaya positif. Jadi saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi belajar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, bahwasanya profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Semuanya ini tadi merupakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain guna mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan hukuman atau sebuah ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, ini seperti tadi, ketidaknyamanan ini. Ketidaknyamanan ini tadi, ketidaknyamanan ini, nah,
anak-anak itu melakukan kedisiplinan dengan apa? Dengan ketahuan takut dihukum. Biasanya bapak ibu masih menerapkan disiplin positif tadi dengan budaya hukuman atau ketidaknyamanan. Benar salah bapak ibu? Benar. Contoh, anak-anak yang tidak mengerjakan PR, mamanya, yuk setelah ini kamu pungut sampahnya, kamu hormat bendera. Itu yang biasa kita lakukan. Mengapa? Kita dalam mindset kita bahwasanya untuk mendisiplinkan anak, sebelum saya mempelajari tentang tahun guru penggerak, saya pun cenderung seperti itu. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan. Yang kita lakukan berulang-ulang begitu. Jadi anak itu merasa takut. Jadi dia disiplinnya itu karena takut. Nanti kalau aku dihukum, aku malu sama temanku. Nanti kalau aku tidak tertib, aku takut dibully sama temanku dan sebagainya. Sehingga sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi yang universal tadi, yang tadi memiliki motivasi instinktif dari dalam diri anak kita dan dari luar diri pada diri kita. Kalau dalam diri seperti ya, kemauan dari dalam diri sendiri, dia mempunyai motivasi dalam diri sendiri. Berbeda dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik atau yang motivasi dari luar itu biasa bisa dari orang lain, dari gurunya, dari orang tuanya, dari temannya. Itu disebut sebagai motivasi yang ekstrinsik atau dari luar. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, jadi ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, yang bertahan hidup itu yang bisa kita lihat fisik, yang kebutuhan yang bisa kita lihat, fisiknya bisa kita lihat. Contohnya kayak pakaian, kayak tempat tinggal, kayak makanan, itu merupakan contoh kebutuhan dasar untuk yang bertahan hidup. Bertahan hidup tadi merupakan kebutuhan yang paling dasar dari manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga dibutuhkan atau diperlukan oleh anak-anak didik kita. Jadi nggak hanya kita aja yang ibaratnya kita kepengen diterima di masyarakat, kepengen diterima di lingkungan guru. Tidak, ternyata anak-anak ini tadi juga seperti itu. Dia juga memiliki rasa ingin disayangi, rasa ingin diterima. Pernah enggak murid bapak ibu itu sering mencari perhatian sama bapak ibu? Contohnya, ibu, rambutku sudah bagus belum? Ibu, aku ini aku terlambat enggak bu ini bu? Padahal dia tahu kalau dia datangnya enggak terlambat. Itu merupakan keinginan mereka untuk diberi perhatian sama kita, diberi kasih sayang oleh kita. Dan biasanya anak-anak itu ingin diberi perhatian dengan cara yang agak sedikit melenceng. Contohnya, nggak masukkan bajunya. Mengapa? Pengen ditegur sama gurunya. Nak, masukkan bajumu agar tertib. Kira-kira ada nggak murid-murid bapak ibu seperti itu? Ya. Ada yang sengaja nggak mau mencukur rambutnya, padahal rambutnya itu sudah panjang, bisa dikatakan panjang ya kalau anak laki-laki, tetapi mereka tidak mau mencukur rambutnya. Nah, yang ketiga, penguasaan. Contoh penguasaan. Anak-anak itu ada yang kelahi. Awalnya mereka bermain dengan akur, dengan rukun. Nah, tiba-tiba terjadi perkelahian. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Nah,
Mengapa mereka ingin menunjukkan kekuasaannya? Bu, ini loh Bu, aku tadi baru bermain. Tahu-tahu ini loh Bu. Mengapa dia ingin menunjukkan kekuasaannya? Yang keempat, kebebasan. Kira-kira anak Bapak Ibu kepengen kebebasan ya? Ya. Nah, contohnya yang pengen kebebasan seperti apa? Sering kita memberi tugas kelas. Bu, 2 saja Bu, jangan banyak-banyak. Bu, jangan kasih PR. Mengapa? Mereka pengennya adalah yang kebebasan. Kalau ada namanya kebebasan yang ini, anak-anak biasanya dia akan melakukan sesuatu yang kira-kira keinginannya itu terpenuhi tadi. Bu, boleh nggak ini kita lanjutkan di rumah? Mengapa dia pengen cepat-cepat bebas, pengen cepat-cepat istirahat? Terus yang kesenangan, poin yang kelima itu kesenangan. Nah, anak-anak itu pengennya ketika pembelajaran, ketika proses belajar, dia tetap dengan senang, dengan happy, dengan cara apa? Kita berikan ice breaking. Ice breaking tentu saja dengan apa yang kita kuasai. Kalau kita belum menguasai, kita boleh bertanya dengan teman sejawat di kantor. Kita saling apa? Berkolaborasi, kita saling komunikasi. Kira-kira, Bu, aku mau memberikan SPK-nya yang ini, Bu. Maunya tentang tepuk semangat. Umpamanya tentang tepuk profil pelajar Pancasila. Bisa. Kita belajar bersama-sama di kantor. Kita cari tahu siapa yang bisa, kita berkolaborasi. Kita saling mengisi. Kita bukan berkompetisi sekarang. Kita berkolaborasi, saling mengisi. Di mana toh yang tidak tahu, di mana toh yang ada lebih dan kurangnya, kita semuanya sama kedudukannya Bapak Ibu ya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi tadi ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri ketika ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mengapa? Ini ketakutannya atau kedisiplinannya tadi berasal dari luar diri. Semisalnya tadi umpama tidak memakai sepatu di sekolah. Ke sekolah dia tidak memakai sepatu ini. Biasanya sekolah sudah ada peraturannya masing-masing. Nah, sekarang sudah ada keyakinan kelasnya. Ini di sini. Yang kedua, ini motivasi perilaku manusia. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin dapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh, agar aku nanti mendapat nilai yang bagus, dipuji sama guruku, aku mau disiplin. Mengapa? Biasanya guruku loh, orangnya mudah sekali memberikan penghargaan sama aku. Oh, kamu pintar sekali kamu nak. Kamu belajarnya sama siapa nak? Ini kok kamu pintar sekali, kamu juga disiplin sekali ini. Ini merupakan motivasi yang mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, diri sendiri otomatis itu dari dalam. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berbeda dengan yang pertama, kedua, yang ketiga ini berbeda sendiri. Mengapa ini dari dalam? Kalau yang pertama, yang kedua ini merupakan motivasi perilaku manusia yang berasal dari luar diri sendiri, yaitu merupakan motivasi ekstrinsik.
Paham Bapak Ibu? Paham. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata disiplin itu ada konsepnya dengan identitas gagal. Mengapa ini ya sebagai hukuman? Hukuman. Mengapa hukuman itu sifatnya memaksa? Benar salah? Benar. Anak-anak, besok kalian datangnya jam 7.30 ya. Jangan sampai lebih ataupun kurang. Nah, kebetulan hujan deras dan terjadi banjir. Karena ini sudah memaksa ini tadi, maka hukuman tadi merasa membuat anak tidak nyaman. Benar atau salah? Benar. Setelah tidak nyaman, murid merasa takut. Mengapa? Aduh, ini sudah banjir. Mau berangkat sekolah sudah lebih dari jam 7.30. Aku takut nanti di sana nanti aku akan dihukum. Aku takut nanti dibully sama temanku. Kamu terlambat ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Mengapa? Karena dia tidak mau ibaratnya ada ketidaknyamanan dan dia tidak mau merasa takut, maka dia menyembunyikan kesalahannya. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Ingat Bapak Ibu, ini bukan rendah hati, tapi rendah diri. Dia minder. Dia belum mempunyai mental yang baja. Ini masih perlu bimbingan kita. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini yang konsep yang penghargaan. Mengapa penghargaan merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Ya, karena penghargaan yang kita berikan terus menerus kadang-kadang malah tidak efektif. Kamu Bapak tidak efektif mengapa? Aku pengen mendapatkan hadiah dari guru. Aku harus begini. Pasti akan dapat. Jadi ini malah akan membuat konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang kedua, merusak hubungan atau sifatnya iri. Kenapa sih yang dapat kok amat terus? Aku belum pernah dapat. Pernah nggak Bapak Ibu guru mendengar anak-anak berbicara seperti itu? Pernah. Merusak hubungan tadi. Mengapa ada merusak hubungan? Karena kita ada sifat iri dalam diri kita. Kalau tidak ada sifat iri, inilah yang akan merusak hubungan kita. Maka dikatakan penghargaan tadi menjadi tidak efektif karena juga merusak hubungan. Yang semula mereka akur, rukun, kalau sudah ini sifat iri tadi, maka merusaklah hubungannya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Mengapa ini kok mematikan kreativitas? Karena tadi konsep disiplin dari sosial yang mengharapkan penghargaan. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu, merankingkan anak di dalam rapor itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebelumnya ini amat sangat kita berikan ke anak-anak, sering kita. Nggak sering, pokoknya setiap ada event atau penerimaan rapor ini loh pasti ada. Peringkat 1 itu pasti dinanti-nanti. 1, 2, 3. Mengapa? Karena masing-masing anak ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam bidangnya. Maka tidak boleh di-rankingkan tadi. Mengapa ranking tadi merupakan suatu penghargaan, tetapi termasuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Paham Bapak Ibu ya? Mengapa tidak boleh memberikan ranking tadi? Karena ranking atau penghargaan tadi menjadi tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena masing-masing anak tadi mempunyai kemampuan yang berbeda dalam bidangnya. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Walaupun aku sudah belajar mati-matian, ternyata yang peringkat 1 ini, peringkat 2 ini, aku peringkat 5. Padahal biasanya aku yang paling maju duluan itu aku ini.
Walaupun nilainya memang ibaratnya yang diberikan peringkat 1 tadi memang bagus, tetapi ingat pemberian ranking tadi tidak lagi efektif karena tadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Makanya sekali lagi menghukum dengan sistem ranking tidak diperbolehkan lagi. Paham ya? Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini, Bapak Ibu, merupakan sebuah segitiga, yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu Gorsen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Contoh, mengapa kamu terlambat sekolah, Nak? Iya, Bu, tadi aku bangunnya kesiangan. Mengapa bisa bangunnya kesiangan? Kemarin aku nonton film sampai larut malam. Nah, agar kamu tidak bangun kesiangan lagi, bagaimana caranya, Nak? Kamu harus bagaimana? Nah, sebagai guru di sekolah, sebagai pendiri di sekolah, sampaikan apa sih yang kira-kira bisa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Memperbaiki loh ya, bukan menebus ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tadinya sudah takut-takut datang ke sekolah, yang tadinya sama gurunya sudah kayak melihat monster, nanti jangan-jangan perbaiki hubungannya ini. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu dengan kita melakukan restitusi ini, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hubungan yang baik dengan memvalidasi kesalahannya, mengidentifikasi kesalahannya yang mana, identitas dulu. Yang berikutnya tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi makanya kita sebagai guru harus mewujudkan tadi karakter pelajar Pancasila tadi. Yang ada berapa tadi? Bukan tindakan. Biasanya kalau tindakan ini biasanya Bapak Ibu akan bersifat hukuman, jadi mereka akan terpaksa. Terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tadi tanyakan, kalau kamu seperti ini, Nak, menurutmu untuk selanjutnya bagaimana agar tidak terjadi lagi? Ini adalah solusi. Perbedaan. Contoh kasus seorang siswa sering tidak mengerjakan PR. Dalam kelas Bapak Ibu ada dong yang tidak mengerjakan PR? Ada. Nah, kalau ada, ini ada yang sifatnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi perbedaannya ini kasusnya satu, tapi ada berbagai macam perbedaan yang sifatnya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, mengapa kamu nggak mengerjakan PR? Ini PR udah Bapak kerjakan sudah 3 minggu yang lalu. Contohnya, mengapa nggak dikerjakan? Oleh sudah takut tuh. Setelah takut apa? Guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Ini juga pernah saya lakukan ketika saya belum menjadi mempelajari calon guru penggerak, belum mengikuti program dengan guru penggerak. Walaupun di sini berdirinya cuma 1 menit, 2 menit Bapak Ibu, ternyata ini merupakan sebuah hukuman yang membuat menjadi takut. Mengapa takut? Gurunya marah. Oh, ternyata kalau marah-marah itu membuat anak-anak didik kita menjadi takut.
Kalau takut otomatis pembelajarannya tidak menjadi efektif lagi Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan 3 kali lipat. Pernah Bapak Ibu? Pernah? Nih, 3 kali lipat. Otomatis ini memang bagus ini. Mengerjakan PR 3 kali lipat. Mengapa? Murid-murid selanjutnya akan lebih berdisiplin lagi. Akan lebih bertanggung jawab lagi. Mengapa? Itu tadi, ini sudah masuk ke dalam keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mengapa gurunya tegas tapi tidak memarah loh Bapak Ibu loh ya? Lain dengan ini tadi. Tegas dengan pemarah itu beda. Mengapa? Kalau yang marah-marah ini tadi masa ke hukuman, mengapa? Ini loh muridnya takut. Kalau ini muridnya sudah tahu ini. Oh, kalau saya nggak mengerjakan PR, konsekuensinya ini. Tahu perbedaannya Bapak Ibu ya? Hukuman dengan konsekuensi. Kalau di sini guru menghukum siswa, kalau di sini gurunya tegas dan siswa pun menghormati peraturan tadi. Nah, lanjut ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contoh, jika kamu tidak memakai sepatunya, kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Pasti akan jawab, iya Bu. Mengapa? Di dalam keyakinan kelas sudah ada di situ. Nah, iya Bu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Aku tidak disiplin Bu. Ini yang masuk restitusi. Jadi di dalam sini antara ini hukuman, konsekuensi dan restitusi berbeda. Mengapa? Restitusi lebih sifatnya ini berpihak kepada murid, kepada siswa kita, sehingga mereka tidak ada rasa ibaratnya tidak takut. Tapi bukan artinya tidak takut terus dia melakukan pelanggaran, bukan ya. Mengapa tidak takut? Karena mereka sudah punya keyakinan sendiri, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Sehingga gurunya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau kamu bisa memperbaikinya, kira-kira kedepannya kamu seperti apa? Oh, aku mau menjadi lebih disiplin Bu. Aku mau menjadi lebih bertanggung jawab. Di sinilah restitusi. Jadi hukuman ini yang harus cepat-cepat jangan sampai kita lakukan, cepat-cepat kita tinggalkan. Mengapa? Yang membuat muridnya takut. Sekali lagi membuat muridnya takut. Yang konsekuensi tadi ya ini gurunya tegas atau patuh menghormati. Yang ini gurunya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya berarti dalam diri sendiri, intrinsiknya dia sendiri dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kamu nggak kerjakan ini, Bapak hukum nanti, bersihkan WC itu ya, nyapu di situ ya, itu hukum. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah seperti apa? Contohnya, pembuat rasa bersalah seperti ini. Kalau kamu melakukan seperti itu, apakah kamu tidak malu dengan temanmu? Apakah kamu gak kasihan sama ibu? Apakah kamu gak kasihan sama bapak guru? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini harus kita kembangkan. Mengapa? Kita gali apa sih permasalahannya. Kita carikan solusi, kita duduk sebagai teman ya, bukan gurunya. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini di sini Bapak Ibu kira-kira itu memperhatikan kira-kira seperti apa sih permasalahannya tadi. Kita pantau, kita lihat. Yang kelima sebagai manajer. Manajernya ini sebuah posisi kontrol yang paling bagus. Mengapa paling bagus? Dia bertindak berpihak pada muridnya ini. Jadi bukan penghukum, bukan membuat rasa bersalah. Nah,
teman, pemantau, manajer yang bukan ini dan ini. Kalau penghukum ini, ingat Bapak Ibu, jangan dilakukan lagi ya. Cepat kita tinggalkan. Yang membuat rasa bersalah pernah dilakukan? Contohnya seperti apa? Contohnya bagaimana? Kok bisa membuat rasa bersalah anak-anak seperti apa sih? Gak usah takut, kita semuanya sharing ya Bapak Ibu ya. Membuat rasa bersalah tadi, kalau kamu nggak ngerjakan PR, kira-kira kamu nggak kasihan sama ibu, udah capek nerang-nerang berulang-ulang, ya kan? Kamu nggak kasihan ibumu dan sebagainya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernah atau pernah? Pernah, Sering. sering. Oh, ternyata ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat Sering. upacara bendera tadi merupakan contoh posisi kontrolnya seperti apa? Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Mereka harus berdiri di depan barisan terpisah dengan temannya. Namanya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini loh pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kalau ini tidak kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini yang teman. Bagi teman. Yang pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Pemantaunya. Kenapa? Ini sudah mereka sudah tahu kalau melanggar, konsekuensinya pun. Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini yang posisi manajer. Nah, ini yang paling bagus. Kenapa? Ini memberikan solusi pemecahannya, bukan penghukum. Mengapa penghukum tidak diperbolehkan Bapak Ibu? Karena membuat anak-anak tadi merasa takut. Jadi melihat kita mungkin seperti melihat monster ini kalau penghukum ini. Membuat rasa bersalah ini seolah-olah dia itu salah banget. Terus menjadi tidak nyaman, merasa bersalah. Oh iya, ternyata dengan perbuatan Bu Guru begini. Yang temani ayolah, yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi lain kali diperbaiki. Yang memantau tadi, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya ini sudah tahu. Atau keyakinan tidak tahu. Yang manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah di sini, siapa sebisa mungkin di posisi manajernya ini. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu, ini kita buat di awal tahun ajaran ini. Siapa yang buat keyakinan kelas? Yaitu warga di kelas masing-masing. Ingat, kelas masing-masing. Jadi antara kelas 1 dengan yang lain berbeda. Paham? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau keyakinan ini yang membuat ada satu kelas. Satu kelas. Mereka membuat keyakinan, dicari kesepakatannya yang mana keyakinan ini. Tapi kalau mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan biasanya yang membuat adalah sepihak. Kalau keyakinan ini tadi, anak murid kita terlibat. Tapi kalau peraturan tadi ini, mereka tidak terlibat. Ya.
Jadi kalau keyakinan ini, kalau bisa Bapak Ibu, kalau membuat keyakinan, jangan terlalu banyak. Mengapa? Kalau banyak-banyak mereka tidak paham, tidak mengerti, tidak hafal apa sih keyakinannya? Nggak ngerti ini. Kalau banyak-banyak, umpamanya muridnya 40, terus keyakinannya 40. Ini sudah over Bapak Ibu. Keyakinannya jangan terlalu banyak. Jangan ya. Mengapa? Agar mereka paham, mengerti, melakukan. Kita banyak-banyak tanpa mereka paham, itu buat apa? Ingat, kalau keyakinan tadi yang membuat adalah anggota kelas, tapi kalau peraturan ini yang membuat adalah sepihak. Biasanya adalah yang membuat Bapak Ibu guru. Nah, ini contoh, ini yaitu peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang satu, bersifat abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, tadi yang tak sampaikan tadi, keyakinan kelas ini adalah sifatnya itu abstrak, berupa pernyataan general yang menyeluruh. Nah, kan dibuat dalam bentuk positif. Kalau biasanya kan tidak boleh berbohong, tapi penulisannya adalah berkata dengan jujur. Bukan tidak boleh berbohong ya, tapi berkata jujur. Paham kan? Nah, ini sedikit saja agar mudah diingat ya. Mengapa? Kalau banyak-banyak biasanya lupa. Malah ini akan apa? Muap, tidak ada artinya kalau banyak. Kalau sedikit mereka ngerti. Contoh banyak mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Kan tidak ingat. Minta izin jika mau keluar kelas ketika pelajaran. Nah, seperti apa? Bapak, mohon maaf Pak, izin ke belakang. Sedikit aja ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan sampai kondisinya sering banjir, tapi menerapkannya itu menerapkan keyakinan kelasnya terlalu tinggi. Nggak melihat kondisinya, pokoknya harus begini, sini tidak diperbolehkan. Lihat kondisinya. Dan yang membuat tadi dilibatkanlah semua warga kelas. Kalau kesepakatan ke kelas, semua warga sekolah jika dibuat keyakinan sekolah. Nah, yang tadi yang saya sebutkan tadi adalah segitiga restitusi. Tadi ada penyelesaian yang berbentuk apa restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi tadi? Yaitu yang pertama, apa sih tindakannya? Menstabilkan identitas. Yang kedua, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas itu kita ini melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu apa? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap tindakan, mengapa kamu terdapat lambat? Pasti kamu ada alasannya dong. Wadah Bu, di sana Bu banjir, di sana hujan deras Bu, di sana banjir. Nah, ada alasannya. Mengapa Bu? Saya sebutkan alasannya kok banjir dan deras. Kalau hujan deras tempat kita, pasti jalannya licin dan berlumpur, sehingga menyulitkan anak untuk datang tepat waktu. Benar kan? Mengapa kok buku saya sebutkan banjir? Karena daerah kita ini adalah daerah yang rawan banjir. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Ingat, menanyakan keyakinan. Namanya keyakinan pasti ada dalam diri. Karena dalam diri otomatis internal. Paham? Jadi keyakinan tadi, keyakinan berasal dari
diri sendiri, diri kita, diri masing-masing, sehingga sifatnya ada internal atau motivasi internal. Oke, next. Dalam penerapan disiplin standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikannya. Ini, nah dikatakan menuntun. Menuntun itu menuntun itu apa? Kok menuntun menjadi insan yang mandiri, guys? Menuntun kita harus bisa mengantarkan anak menjadi pribadi yang mandiri. Nah, mandiri ini salah satu elemen dari profil pelajar. Mengapa ini harus terapkan? Ya, nih dalam penerapan program disiplin standar kepribadian profesional. Nah, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu untuk menuntun, untuk mengantarkan anak-anak tadi agar menjadi insan yang mandiri. Perjalanan mandiri atau berikan tanggung jawab dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, tadi itu terkait keyakinan dan kesepakatan kelas. Tampaknya saya masih agak bingung gitu, karena kedua-duanya itu sebenarnya merupakan kesepakatan antara dua belah pihak, antara guru sama muridnya itu. Sebenarnya itu yang mendasari adanya keyakinan sama kesepakatan itu apa, kayak perbedaannya yang paling mendasar itu apa? Kalau keyakinan itu dari sini. Yakin mengapa? Dia mau apa? Mereka berasal dari diri sendiri, intrinsik. Nah, berarti kalau kesepakatan tadi, ya memang itu sudah ibaratnya sudah dari luar diri kita, dari luar diri kita. Itu yang mendasarnya seperti itu. Kalau keyakinan dari dalam, kalau kesepakatan terpengaruh dari luar. Mana? Oke, ada lagi? Aku Bu. Ya. Tadi kan ada restitusi itu kan, kan mengembalikan cara untuk mengembalikan kondisi anak kembali ke yang sebenarnya, bikin raw kan anak itu. Langkah yang paling baik untuk mengulang kembali, langkah yang paling baik untuk mengembalikan citra anak itu sendiri menjadi anak yang kembali ke jiwa raganya atau karakternya positif kembali dengan cara gimana? Oke. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Nah ini tadi Pak, yang pertama dan utama tadi kita sini menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas kita gali dulu. Nah, mengapa kok umpamanya ya Pak, yang nggak pakai sepatu? Loh, Nak, mengapa kamu kok tidak memakai sepatu ke sekolah, Nak? Mau sini. Identitasnya itu dulu. Nah, terus validasi tindakan. Nah, nggak apa-apa Nak, kamu nggak pakai sepatu ke sekolah. Mengapa? Kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ini. Namun Nak, kira-kira kamu tahu nggak kalau apa yang kamu lakukan melanggar? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak di sini? Tahu Bu. Kalau kamu tahu, kira-kira kamu melanggar apa? Disiplin tadi yang saya sampaikan tadi Pak. Nah terus naikkan keyakinannya yang tadi. Kalau sudah tahu melanggar, terus kira-kira bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Oh, saya akan bangun tepat waktu. Oh, saya akan mengerjakan PR saya, tugas saya sebelum saya bermain. Di sini.
Kalau sudah, artinya kita menyampaikannya dengan hati gitu Bu ya. iya, Senyum. iya betul. Jadi Saling kita menghadapi bukan penghukum anak-anak. lagi ya Bapak Ibu ya, bukan penghukum lagi kita. Kita sudah harus berubah. Mengapa? Karena ini kita sudah mengenal dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu paham? Paham. Jadi ini tadi, nanti kalau sudah pindah Bapak nak, sekarang kamu nggak memakai sepatu ke sekolah, ngapa? Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, setelah itu jangan diberi hukuman Bapak Ibu ya, kembalikan ke kelompoknya. Yuk nak, kamu kembali ke kelas, siap-siaplah untuk mengikuti kegiatan doa bersama di halaman sekolah. Jadi mereka tidak ada rasa bersalah di sini. Ada rasa bersalah, namun maksud saya nggak ada rasa takut lagi. Kenapa? Kita sebagai kontrol manager tadi, kita kaitkan di situ tadi. Mengapa? Kita bukan penghukum lagi. Kalau kita sudah masuk segitiga restitusi, kita tanya apa sih sebab-musababnya, apa yang dilakukannya itu sudah sudah benar atau belum, apa yang sudah menyalahi atau melanggar aturan keyakinan kelas, maaf bukan aturan ya, melanggar keyakinan kelas atau tidak. Seandainya anak-anak murid kita menyampaikan melanggar Bu, tanyakan kira-kira melanggar apa, apakah kedisiplinannya atau tanggung jawabnya dan sebagainya. Begitu tadi ya, menanyakan keyakinan di sini. Jadi Bapak Ibu tolong, karena sudah tahu tentang keyakinan kelas tadi dibuat di awal tahun ajaran seperti saat ini. Penting dalam pembuatan keyakinan kelas. Tadi saya sampaikan ya, yang membuat keyakinan kelas yaitu semua warga kelas. Kalau kelas 1 otomatis yang membuat ya kelas 1. Kelas 2 dan sebagainya sampai kelas 6. Tapi berbeda Bapak Ibu ya, jika kita ingin membuat keyakinan kantor namanya. Yang membuat yaitu seluruh warga kantor. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Bu, mau bertanya Bu? Masih boleh nggak Bu? Tadi sudah menanya. Nah jadi gini Bu, kan kadang-kadang kalau kita ini kan kalau 3 restitusi kita terapkan itu seperti kita tuh berpihak sebagai konselor gitu. Nah ketika kita konselor itu berarti kita membutuhkan 2 pihak, misalnya kita bilang sama anak ini. Nah ketika anak itu kurang kooperatif Bu, misalnya kan banyak loh anak-anak kita yang misalnya kita tanya ini cuma cengengesan, Diam, banyak diam. Nah itu tadi, kita pun kembali ke tadi, anak tadi juga butuh apa? Kasih sayang. Mengapa dia sebenarnya nak? Sebenarnya Bapak Ibu, anak tadi memerlukan kasih sayang kita, membutuhkan rasa ini diterima. Kadang kan? Nah mengapa kita harus kasih kepercayaan sama mereka? Kita stabilkan identitasnya dulu. Mengapa? Jangan sampai kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik tadi langsung menjatuhkan hukuman. Oh, kamu sini. Jangan menjustis ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengenal. Jadi kalau itu tadi kurang kooperatif tadi, ya kita setelah stabilkan identitas dan sebagainya, kita beri perhatian kita. Paham Bapak Ibu? Ada lagi? Bu bisa mau tanya? Umur mau tanya? Mau tanya? Udah ini? Udah? Oke. Kalau begitu saya mau bertanya ya. Oke. boleh. Sharing paling. Iya, kan kita Iya. namanya kan sharing ini. Ada giftnya Kita lagi nyala. kok. Ada dong. Punya itu tepuk tangan aja yo. Ada hadiahnya ini. Nah, tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ayo. Ayo, apa saja tadi yo. Apa saja tadi? Ayo, apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia tadi yo. Bertahan yuk. Ya terus. Terus Kekuasaan. terus Masih Yuk. nyari. nggak jadi tak cari nih. Yang mana lagi? Penghargaan.
kebebasan, Kesenangan. Lagi dua. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini nggak hanya orang dewasa loh Bapak Ibu loh. Tapi anak didik kita pun membutuhkannya. Nggak hanya kita manusia dewasa aja yang pengen bela-bela begini. Tapi anak didik kita juga Membutuhkan bertahan hidup. paham ya? Jadi pertanyaan selanjutnya, Siapa Bu yang dapat jadinya gitu? kita dapat semuanya, tepuk tangan kita semuanya. Yeay. Nah, kalau tidak ada yang bayar, saya yang nyampaikan bertanya ya. Aku jangan bilang jeruk makan jeruk. Ada lagi. Nah, kalau jeruk makan jeruk ya. Nah, tak tutup lagi. Mengapa sih tadi penghargaan dikatakan disiplin yang gagal dengan penghargaan tadi seperti apa? Wah, banyak tadi Bu sebabnya. Minimal berapa Bu? Ada Satu aja. Bu, mematikan kreativitas. Sip, yang sebelah sini. Yo. Dapat imbalan. Nah, terus sebelah sana. Asup sana dulu. Ternyata Bapak Ibu Lupa. Oh, iya ya sudah. Nih. Tidak efektif. Ini tidak efektif. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, terutama kita sebagai pendidik biasanya yang kita dengan anak ya, pokoknya apapun, nih, Yang penting mau. ini nanti bagi yang mendapatkan nilai 100 dapat umpamanya yang dapat nilai 100, nah, ibu kasih permen 1 umpamanya, ini tidak efektif. Ingat, jangan setiap kali dilakukan per semester yaitu ini ya. Ingat-ingat loh Bapak Ibu loh ya, mengapa ini tidak diperbolehkan, kurang efektif melihat kurang efektif. Lagi oh iya, di sebelah sini elemen profil pelajar Pancasila apa? Sebelah sini, dan sebelah sini diam, sebelah sini mandiri aja, gotong royong terus, beriman dan bertakwa ya terus, ayo lagi kurang 3, Berpikir apa benar kritis. terus Lagi. baru 4 ini kan 2 lagi. Di sana dulu. Tulis Di sana dulu. sebelah sini gotong royong terus kebinekaan global. Sudah ada elemen ya Bapak Ibu ya, kita terapkan, maka kita sudah menggunakan IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Jadi harus mengetahui ini tadi. Ini jangan sampai tidak tahu. Jadi 6 pilar itu sentral Iya. di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman, ikut pendidikan, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Jangan lupa ya, karena ini tadi kebutuhan dasar manusia tadi harus kita berikan ke anak didik kita sebisa kita, dan
seoptimal mungkin kita dapat mengapa. Tapi ingat di sekolah ya Bapak Ibu ini mengapa tadi bertahan hidupnya biasanya kasih sayangnya yang biasanya sering cari-cari perhatian sama kita. Anak-anaknya kata-kata orang-orang keren itu kata caper deh cari perhatian. Yang perasaan tadi yang sering-sering kelahi tadi makanya dia juga harus diberi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kebebasan tadi itu tadi. Bu, iya. Bu di rumah aja nah. Begini nah Bu, nggak usah di sekolah nah, begitu dan sebagainya. Dia akan mencari kebebasan. Mengapa? Dia tidak mau ibaratnya ada sedikit kreatifnya itu ini kurang. Mengapa? Nah, makanya kita harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti apa sih kita arahkan. Ya itu tadi kesenangan tadi tak ingatkan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, berikanlah selingan dalam pembelajaran. Jangan sampai umpamanya 3 jam pelajaran matematika. Sudah anaknya pusing 7 keliling. Sudah selesai belum? Ayo cepat. Kita selingin dengan es bikin dulu. Penyegaran dulu. Nah, kalau udah segar biasanya udah jadi penyegaran ini. Mereka biasanya mempunyai pemikiran-pemikiran baru. Pentingnya es bikin itu sini. Jadi sekarang kan udah tahu nih, kalau biasanya es bikin itu apa, selingan-selingan itu apa, begitu kan? Bikin ribet aja. Oh ternyata es bikin tadi merupakan bentuk kita memberikan bayaran kepada anak didik kita agar senang happy mengikuti pembelajaran. Bu, tanya yang es bikin tadi bisa berikan di depan atau di tengah atau di belakang? Bebas. Ini bisa ibaratnya diselingi di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Bebas. Mengapa ini bersifat senang membuat anak itu senang enjoy lagi, seger lagi, refresh lagi. Dan coba kalau umpamanya waktu kita pelatihan es breaking, jangankan kok murid ya kita pun merasa nah ini di sini nyaman. paham ya? Paham. Yuk es breaking Bu. Belum lagi kita es breaking Bu. Tergantung yang memberi. Kita kurang senang jadinya gitu. Es breakingnya siapa enggak? Boleh. Tepuk-tepuk aja lah Bu. Ya. Oke, yang ini baru lagi harus kita kasihkan ke anak-anak ya. Tepuk profil pelajar bagaimana? P5. Ya, tepuk P5. Tak ganti Bu. Ya. Ya, berdiri Bapak Ibu yuk. Yuk. Udah makan loh. Semangat. Tepuk P5. Project Penguatan profil pelajar Pancasila. Ulangi. Tepuk P5. Project Penguatan profil pelajar Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya? Sudah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang aksi nyata saya pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Jika banyak salah kata, salah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah.